humble kita ini mendapatkan narasumber yang bersedia untuk berbagi praktik baik. Terima kasih sekali. Dan kepada seluruh peserta, kita ikuti apa itu kuisis. Nah, ketika kita melihat teman-teman guru kita melakukan tes formatif menggunakan bentuk yang bagus, form yang bagus, ternyata ada kuisis yang bisa memberi jawaban. Baru mendengar, tahu maksudnya, tahu teman menggunakan, tapi kita belum paham. Maka di siang hari ini kita akan mendapatkan ilmu seperti apa sejak menginstalnya, menggunakannya, dan kelebihan-kelebihannya. Mirip dengan Kahoot, tetapi ini lebih menarik. Karena apa? Kuisis ini bisa kita gunakan untuk penilaian formatif, sumatif yang menggunakan gambar menarik, asal gambarnya ambil yang gratis, tidak ada simbolnya berbayar, kita bisa mendapatkan berbagai gambar yang digunakan untuk membuat evaluasi atau tes. Nah, maka mari kita ikuti kuisis ini seperti apa. Kemudian perlu saya sampaikan, laju digital akan tetap berkembang ke depan. Apapun kurikulumnya, siapapun menterinya, apapun ke depan nanti perubahannya, laju digital tidak akan bergerak ke belakang. Maka termasuk salah satunya, kuisis ini memberikan jawaban kepada guru, utamanya guru. Ketika melakukan tes formatif, bisa mendapatkan nuansa baru. Kita paham bahwa kita bisa menggunakan Google Form, bisa menggunakan yang lain. Nah, saat ini kita mendapatkan peluang baru, gambaran baru mengenai kuisis. Ketika kita melihat sekolah lain sudah menggunakan kuisis premium yang berbayar, bisa digunakan lebih tinggi. Nah, kita saja yang kuisis tidak premium belum paham. Maka saat ini ketika kita akan mendapatkan apa itu kuisis, bagaimana penggunaannya, bagaimana cara loginnya, sampai nanti kepada tarik data siswanya, ini kesempatan yang luar biasa. Maka saya ingatkan kepada seluruh peserta, silakan materi ini, Anda akan gambaran baru, dan nanti dicobakan di kelas masing-masing seperti apa, akan mendapatkan kepuasan batin baru. Sekali lagi, perubahan di dunia pendidikan tidak bisa kita bendung. Ke depan pendidikan semakin maju, menuntut kita selaku guru, kepala sekolah, pengawas, semuanya juga bergerak maju. Kita yang nyambung ketika ngobrol dengan teman lain mengenai kuisis akan lebih belajar daripada kita yang sama sekali. Kita berada di lingkungan teman yang membahas kuisis. Kalau kita tidak paham, sementara satu komunitas itu paham semua, kayak makhluk angkasa luar. Nah, karena ini kita berada satu ruang yang sama, materi kuisis kita terima bersama agar tahu, paham apa bedanya dengan Kahoot, apa bedanya dengan Google Form, lebih praktisnya di mana, lebih menariknya di mana, anak-anak akan tertarik seperti apa. Silahkan belajar bersama, nanti dipandu oleh narasumber hebat kita. Terima kasih kepada para pengurus Kombel, penggerak Kombel, yang terus memberikan wadah kepada teman-teman dan melayani kebutuhan teman-teman dalam meningkatkan kompetensi. Saya kira hanya ini yang dapat kami berikan. Mudah-mudahan memberikan pengantar yang baik kepada narasumber dan bisa menyemangati para peserta dalam mempelajari kuisis. Seperti apa dan bagaimana nanti kuisis. Saya kira hanya itu saja. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endang Wahyuni, Sarjana Vertikal Magister Pendidikan yang telah memberikan kata motivasi kepada kita semua untuk mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan simak Profesor dari narasumber kita, Ibu Sri Puji Rahayu Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru di SDN 01 Karangmojo dan sebagai
Puisis Trainer School. Kepada yang terhormat Ibu Sri Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, perkenankanlah saya membacakan pantun, nggih. Nanti Bapak Ibu bisa bilang cakep gitu, biar suasana kita tidak tegang, biar kita santai. Gitu nggih Bapak Ibu, nggih? Baik, pagi-pagi sudah hujan gerimis. Cakep. Hangatkan badan dengan teh manis. Cakep. Selamat siang, sahabat Kombel Kritis. Cakep. Mari kita belajar tentang puisis. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endang selaku Korwilcam di Kecamatan Jumantono, yang kami hormati para pengurus Kombel Kritis Jumantono yang sudah memberikan kesempatan, yang sudah memberikan tempat kepada saya untuk berbagi. Tidak lupa juga yang saya hormati sahabat Kombel Kritis dan para hadirin yang hadir di ruang meeting pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah bahwasanya kita masih diberi rahmat gitu ya, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Puji, saya dari Kecamatan Tasikmadu. Saya bisa bergabung dengan Kombel ini karena teman saya adalah GP Angkatan 8 Bapak Ibu. Kebetulan ada Bu Titik, Bu Purwani, Bu Parjiatun, itu juga GP Angkatan 8. Jadi saya mohon izin untuk bisa berbagi di Kombel beliau. Nah, baik, saya izin share screen ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, okay. Baik. Jadi ini adalah materi untuk webinar di Kombel Kritis penggunaan Quizzes Paper Mood. Jadi mari kita ikut mendukung terjadinya transformasi digital bersama Quizzes dan akun Belajar ID. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk melakukan ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ice breaking sebentar sebelum kita mulai. Kita akan ice breaking dengan menggunakan quizzes ini ya. Ini. Oh, di layar belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum, Bu. Oh ya, baik. Ini saya stop dulu aja. Sudah terlihat belum Bapak Ibu?
Belum, Bu. Oh, padahal ini sudah berhasil untuk share screen itu. Ya. Jadi yang namanya Quizzes itu adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membuat akun di Quizzes dengan akun Belajar ID, maka nanti Bapak Ibu bisa mengakses 18 tipe soal di Quizzes apabila kita membuat akunnya dengan akun Belajar ID. Tetapi kalau iya Ibu Rubiah, silahkan di-share. Tetapi apabila kita membuat akunnya dengan Gmail biasa, apakah bisa? Bisa Ibu. Jadi membuat akun Quizzes dengan Gmail biasa itu bisa. Hanya saja gitu ya, akses yang bisa dibuat atau soal yang bisa dibuat itu tidak sebanyak kalau kita membuat akun dengan akun Belajar ID. Nah, 18 soal itu apa saja? Jadi di Quizzes itu ada 18 tipe soal. Bisa digeser ke slide yang nomor 7, Ibu. Untuk yang jenis soalnya. Ya, yang nomor 7. Yang ketujuh ya. Ya, jadi ini sudah ditampilkan ya, ada jenis-jenis soal yang bisa kita akses apabila kita mendaftar di Quizzes dengan akun Belajar ID. Ada pilihan ganda, ada isian singkat, jawaban gambar, jawaban video, survei, esai, jawaban audio, awan kata. Nah, awan kata ini tadi yang kita gunakan Bapak Ibu. Jadi saat kita di awal tadi, yang kita pakai itu adalah awan kata. Nah, awan kata ini bisa kita gunakan kalau kita mau melakukan asesmen awal kepada peserta didik. Misalkan kita mau masuk ke dalam suatu materi, sebelum materi itu kita sampaikan, kita kasih asesmen awal dulu. Ya, jadi anak-anak nanti kita bisa tahu mana yang sudah dipahami anak-anak, mana yang belum terkait materi yang akan kita berikan. Kemudian tipe yang lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, slide berikutnya Ibu. Nah, di Quizzes itu nanti ada banyak ragam mode. Ada klasik itu yang mungkin biasa dipakai ya, lalu ada penguasaan, ada ujian, kemudian ada mode kecepatan guru, ada mode kertas. Nah, kita nanti pada siang hari ini nanti yang akan kita bahas adalah ragam mode game yang mode kertas. Yang mode kertas itu nanti akan kita bahas. Berikutnya untuk cara mendaftar di Quizzes saya rasa tidak usah saja, tapi nanti misalkan ada yang tanya bagaimana cara mendaftarnya, nanti di belakang aja kita praktekkan bersama begitu. Kalau masih ada yang belum punya akunnya. Coba lanjut ke Quizzes paper mode, Ibu. Ya. Apa itu Quizzes paper mode? Ya. Quizzes mode kertas atau paper mode itu merupakan upaya yang dilakukan Quizzes agar lebih banyak guru yang dapat memanfaatkan Quizzes dalam pembelajaran, meskipun dalam keterbatasan perangkat di sisi siswa. Jadi Bapak Ibu, di sini Quizzes sudah memfasilitasi seandainya ya anak-anak itu tidak ada sarana perangkat, maka Quizzes tetap bisa dibawa ke kelas. Caranya dengan apa? Dengan mode kertas. Anak-anak tidak perlu membawa HP atau membawa laptop, tetapi anak-anak cukup nanti kita buatkan QR code yang akan digunakan untuk menjawab. Baik, slide berikutnya Ibu. Slide yang nomor 14 berarti ya, 14. Ya. Apa saja peralatan pendukung untuk bisa memainkan Quizzes paper mode ini? Kalau siswa itu tidak memakai HP, nah peralatannya ini Bu. Yang pertama itu ya, kita butuh laptop atau komputer. Nah, ini dipakai guru untuk menayangkan atau menampilkan soal kepada anak-anak. Menampilkannya pakai apa? Pakai proyektor. Jadi kita menggunakan LCD.
Jadi biar anak-anak bisa melihat soal dan pilihannya, maka kita membutuhkan laptop dan proyektor. Selain itu, kita juga membutuhkan smartphone. Apa ini fungsinya? Smartphone ini nanti fungsinya untuk kita gunakan untuk memindai jawaban anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah kita kasih waktu untuk berpikir, mereka pasti akan mengangkat jawabannya. Entah dia memilih A, B, C, atau D. Nah, kita nanti memindainya itu menggunakan HP yang kita pegang. Kemudian yang terakhir yang dibutuhkan adalah koneksi internet untuk guru. Slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kita menggunakan quizzes ini gitu ya? Langkah yang pertama adalah kita login dulu ya, login dulu di quizzes.com. Kemudian kita login dengan akun belajar ID kita, kalau kita sudah punya. Kalau misalkan kita belum punya, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian kita pilih menu perpustakaanku, kemudian pilih kuis yang telah dibuat. Nah, andai kata belum buat kuis ya, kita buat kuisnya dulu. Dan yang terakhir adalah kita pilih tombol mode kertas. Nah, slide berikutnya ini adalah tampilan awal ketika kita membuka quizzes. Bapak Ibu, karena saya tidak bisa share screen, jadi nanti kita tidak bisa bersama-sama membuka, nggih. Alangkah baiknya kalau Bapak Ibu yang menggunakan laptop ini bisa langsung mencoba. Jadi seandainya nanti menemui kendala, kita masih bisa berdiskusi di ruang meeting ini, nggih. Jadi yang pertama kita buka quizzes.com, kemudian kita pilih masuk atau login kalau kita sudah punya akunnya, nggih. Kalau belum, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian, nah, nih ketika kita nanti sudah login, nanti tampilan yang muncul akan seperti ini. Kita pilih yang lanjutkan dengan akun belajar ID. Jadi login dengan akun belajar ID kita. Kenapa harus akun belajar ID? Ya, seperti yang saya sebutkan di depan bahwa ketika kita menggunakan akun belajar ID, kita bisa memperoleh manfaat yang lebih banyak dibandingkan ketika kita membuat akun di Quizzes dengan akun Gmail biasa. Berikutnya, nah setelah berhasil masuk, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Jadi tampilan awal kita itu seperti ini. Di sini ada menu apa ya? Kadang gini. Untuk mendaftar di Quizzes jangan lupa Bapak Ibu kita nanti pilih perannya yang sebagai guru, nggih. Lah nanti bagaimana kalau kita milih sebagai siswa? Bedanya apa? Nanti bedanya bisa dilihat di sebelah kiri ini, Bu. Jadi di sini ada menu kelas. Itu kalau kita sebagai guru itu akan ada. Tetapi kalau kita loginnya itu pakai memilih peran sebagai siswa, maka nanti tidak ada menu kelas. Jadi ini harus diperhatikan saat akan mendaftar gitu. Hati-hati, jangan sampai kita memilih peran sebagai siswa. Jadi kita harus memilih peran sebagai guru. Berikutnya, nah setelah kita masuk untuk menggunakan paper mode ini, kemudian kita pilih yang menu perpustakaanku. Nah, menu perpustakaanku, setelah kita nanti memilih menu perpustakaanku, nanti akan terlihat, nah, slide berikutnya Ibu, akan terlihat kuis-kuis yang sudah kita buat, ya, kuis-kuis yang sudah kita buat. Nah, kita tinggal memilih salah satu saja, kita tinggal pilih salah satu mana yang akan kita ujikan kepada anak. Ini saya misalkan milih satu ya. Terus kemudian slide berikutnya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini kalau kita sudah pilih. Kemudian nanti kita pilih mainkan sekarang. Jadi kita mainkan kuis itu. Kemudian pilih modenya. Nah, di sini ada 5 mode. Ya, ada 5 mode yang ada di Quizzes ya. Ada klasik, penguasaan, kecepatan guru, ujian, mode tim, dan mode kertas. Kita pilih yang mode kertas. Karena
kita akan menggunakan yang mode kertas. Jadi anak tidak menggunakan perangkat, tetapi anak hanya menggunakan barcode yang sudah kita berikan. Nah, kemudian di tampilan sebelah kanan, ya, di sana ada unduh QR code, ya. Unduh QR code ini nanti kita unduh, lalu yang di bagian bawah ini adalah kita juga menginstal aplikasi Quizzes di HP. Ketika kita menginstal aplikasi Quizzes di HP, pastikan kita loginnya, akunnya sama dengan akun yang kita gunakan di laptop. Jadi antara yang di HP dengan yang di laptop itu akunnya sama. Oke, slide berikutnya. Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contoh tampilan dari QR code yang akan kita print. Dari layar ini kita ketahui bahwa satu lembar ada satu barcode ya Bapak Ibu ya. Nah, biar ngirit gitu ya. Saya itu ngeprintnya satu lembar itu berisi 2 barcode. Jadi saat ngeprint saya atur satu lembar itu nanti berisi 2 barcode sehingga tidak terlalu banyak kertas yang kita gunakan. Kemudian setelah saya print, saya potong, kemudian saya laminating Bapak Ibu. Jadi biar awet, biar bisa digunakan berkali-kali. Nah, di sini, nah ini hasilnya ya, ini sudah dicetak, nah ini digunting, dirapikan, ya. Dirapikan agar juga tidak terlalu besar. Berikutnya, nah masih di tampilan tadi ya, jadi ada modenya yang kita pilih, unduh QR code-nya, kemudian install aplikasi Quizzes di HP. Nah ini yang penting Bapak Ibu, walaupun di sini tertulis opsional, tetapi ini sebetulnya penting agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa ya istilahnya nilai anak itu sudah ada namanya gitu. Kalau di sini tidak kita kasih nama anak, nanti yang keluar itu hanya P1. Jadi yang anak dengan nomor absen 1 P1, nomor absen 2 P2. Tetapi kalau di sini ini kita klik tugaskan dan kita buat kelas dan kita beri nama anaknya, saat memindai nanti yang muncul adalah nama anaknya. Oke, slide berikutnya. Nah, ketika kita klik tombol buat, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini, ini adalah kelas yang sudah saya buat. Lalu bagaimana misalkan saya itu mengajarnya tidak hanya 6B saja misalkan. Saya itu juga mengajar kelas 5 misalkan. Nah, Bapak Ibu bisa klik buat. Jadi klik buat ini untuk menambahkan kelas Bapak Ibu. Next. Setelah diklik, nanti munculnya seperti ini. Kita beri nama kelasnya, kemudian di sini kita beri nama siswa sesuai dengan kelas tersebut. Ketika nanti kita membagikan QR code-nya, yang absen 1 ya kita kasih yang nomor 1. Yang absen 2 kita kasih yang nomor 2. Begitu seterusnya. Baik, berikutnya setelah semuanya beres gitu ya. Jadi udah unduh QR code, sudah menginstal Quizzes di HP, sudah menugaskan ini untuk kelas apa. Langkah berikutnya adalah kita mulai kuisnya. Nanti akan muncul, kalau misalkan Bapak Ibu muncul seperti ini misalkan. Slide berikutnya Ibu. Nah, misalkan mau menggunakan mode kertas kok tapi muncul seperti ini. Nah, ini artinya soal yang Bapak Ibu buat ada jenis soal yang tidak didukung oleh mode kertas ini. Jadi, mode kertas ini hanya bisa digunakan untuk jenis soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Jadi kalau membuat soal isian, soal isai, soal menjodohkan, itu tidak bisa kita gunakan ragam mode kertas gitu ya. Jadi ragam mode kertas ini hanya bisa digunakan untuk jenis soal pilihan ganda. Next. Nah, ketika kita klik mulai, nanti di layar laptop itu nanti akan muncul seperti ini. Ini artinya
menunggu perangkat untuk memulai. Perangkat yang mana yang ditunggu? Perangkat HP Bapak Ibu semua yang akan digunakan untuk memindai. Jadi setelah kita klik mulai, langkah berikutnya Bapak Ibu mengambil HP Bapak Ibu, kemudian membuka aplikasi Quizzes yang ada di HP. Nah, jadi setelah itu kan muncul, kita buka aplikasi Quizzes yang ada di HP. Pastikan bahwa ketika kita login Quizzes di HP, email yang kita gunakan harus sama dengan email yang kita gunakan di perangkat laptop. Jadi biar nyambung. Jadi antara di laptop dengan di HP itu emailnya sama. Slide berikutnya. Dan nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah kita membuka slide berikutnya Ibu. Nah, setelah kita nanti membuka HP, tampilan di layar HP kita seperti ini. Di sini akan ada keterangan kuis mode kertas dimulai. Dan ini adalah judul yang akan kita mainkan dengan anak-anak. Judul kuis yang akan kita mainkan dengan anak-anak. Kemudian dari sini kita klik mulai sekarang. Oke, slide berikutnya. Nah, setelah nanti kita klik mulai sekarang, di layar LCD itu nanti akan tertera soal. Soal yang tertera di layar LCD akan sama dengan soal yang tertera di layar HP Bapak Ibu. Nah, inilah tampilannya. Terus Bapak Ibu bisa lihat di bawah itu ada kata-kata memindai respon. Nah, tombol ini nanti itu yang akan kita gunakan untuk memindai jawaban anak-anak. Oke, next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ini contoh yang sudah saya lakukan. Jadi ketika anak-anak sudah mulai menjawab, kita kasih apa-apa. Silahkan anak-anak tentukan pilihan anak-anak. Nah, di sini nanti anak-anak akan mengangkat QR code yang sudah kita bagikan. Nah, kita sebagai guru nanti memindai. Jadi dengan klik pindai tadi, kita pindai jawaban anak-anak. Nah, di layar HP kita itu akan muncul nama anak-anak yang sudah kita scan, yang sudah kita pindai. Next. Di atasnya itu, Bu, di atasnya. Ya. Nah, ini ketika anak-anak sudah menjawab di layar laptop ya, atau anak-anak bisa melihat di layar LCD ya, nanti akan tertera siapa yang menjawab salah, siapa yang menjawab benar, berapa anak yang menjawab benar dan berapa anak yang menjawab salah, itu nggih. Kemudian di layar HP kita itu juga tertera. Terus di bagian bawah itu ada tombol pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini ketika kita klik, maka kita nanti akan beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, anggap aja ini kuisnya sudah selesai diujikan. Bagaimana cara mengakhiri kuisnya? Di sini ada tombol akhiri kuis. Kita klik saja. Otomatis nanti kuis akan berhenti. Dan kita nanti akan muncul tombol yang baru, yaitu melihat laporan. Melihat laporan ini, Bapak Ibu bisa melihat nilai anak-anak yang tadi mengerjakan. Berapa anak yang menjawab benar, berapa anak yang menjawab salah. Bapak Ibu juga bisa melakukan analisis, karena nanti di sana itu tertera setiap nomor Bapak Ibu. Jadi nomor 1 yang benar berapa orang, nomor 2 yang benar berapa orang, itu akan terlihat. Gitu. Next. Nah, ini adalah hasil laporan keseluruhan. Andai kata sudah selesai itu ya. Sudah selesai kita lakukan. Nanti kita bisa lihat.
Di sini ada 3 macam ya, ada nilai. Nilai akurasi itu jumlah soal yang anak-anak jawab dengan benar. Kalau performa itu adalah kecepatan anak-anak dalam menjawab soal gitu. Apabila kita menggunakan mode klasik. Untuk penggunaan paper mode dengan LCD dan HP itu langkahnya cukup mudah Bapak Ibu. Jadi kita hanya menyiapkan LCD, laptop, terus HP kita, dan QR code. Ini sudah selesai. Nah, kemudian begini, bagaimana Bu misalkan di sekolah saya itu LCD-nya terbatas, ya, sudah dipakai teman, saya tidak belum kebagian untuk menggunakan LCD. Apakah ini juga bisa saya terapkan kepada siswa saya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Jadi tanpa LCD pun Bapak Ibu juga bisa membawa kuisis mode kertas ini ke kelas. Lalu bagaimana anak-anak melihat soalnya? Nah, anak-anak tidak melihat soal, tetapi soal itu kita bacakan. Jadi soal kita bacakan, opsinya juga kita bacakan. Jadi anak-anak nanti tinggal memilih dengan mengangkat QR code yang kita bagikan. Gitu. Nah, lalu bagaimana langkah kalau kita hanya menggunakan HP saja tanpa LCD? Oke, next slide selanjutnya. Jadi kalau kita menggunakan kuisis mode kertas, tapi kita tidak ada LCD, punyanya cuman HP dan jaringan saja. Nah, ini juga bisa kita bawa Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya hampir sama, bedanya kita tidak membuka kuisis di laptop. Jadi kita langsung membuka kuisis di HP kita. Jadi pertama kita buka kuisis di perangkat kita. Kemudian nanti tampilan awalnya seperti ini kalau di HP nggih. Tampilan awalnya. Kemudian masih sama, kita buka menu perpustakaan. Jadi langkahnya hampir sama, hanya bedanya nanti kita tidak pakai LCD kan gitu. Kita buka menu perpustakaan untuk mencari kuisnya. Kemudian kita pilih kuis. Next slide Ibu. Minta tolong Bu Rubiah. Oke, jadi kita pilih kuis dan pilih tombol mulai kuis untuk memilih jenis kuis yang akan kita jalankan. Kemudian kita pilih yang mode kertas. Jadi di sini nanti ada beberapa pilihan, kita pilih yang mode kertas. Kemudian, nah di sini next slide. Nah, jangan lupa berikan tanda centang untuk memastikan bahwa kartu QR code-nya itu sudah diunduh. Dan pilih tombol mulai kuis. Next. Nah, ini bedanya dengan ketika kita menggunakan LCD. Kalau kita tidak menggunakan LCD, maka soal harus kita bacakan, opsi juga kita bacakan, ya. Kemudian peserta didik akan memilih dan kita akan memindai jawaban peserta didik dengan HP yang kita bawa. Next. Ini anggap kalau semua soal sudah kita ujikan, kita akhiri kuis, pilih akhiri kuis. Dan nanti akan muncul untuk melihat laporan hasilnya. Next slide. Nah, ini. Oke. Slide berikutnya. Oke, selamat mencoba. Bapak Ibu, sebelum ini saya lanjutkan, boleh kita mencoba mengakses kuisis. Kemudian kalau ada hal yang mau ditanyakan, kita bisa mulai sesi tanya jawabnya. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima